Firman. Selamat sore. Baik. Sore. Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun Fisiknya baik, pikirannya ingat rakyat. pikirannya pusing ya, pastilah. Pusing, Karena rakyat. bencana kebetulan lagi menimpa wilayah Cianjur. Saya Ya. boleh sambil jalan-jalan? Boleh, Ngobrol boleh. dikit ya, Pak? Boleh. Penanganannya sejauh ini ada kendala apa? Ya, kendalanya pertama infrastruktur. Karena sekarang masih ada lokasi yang sulit dijangkau. Tapi alhamdulillah saya berbangga dengan bantuan dari TNI Polri. Pak Kapolda dengan sigapnya bawa heli. Bawa heli ke sini dan juga bagi daerah yang terisolasi khususnya di daerah gede, Desa Sukamulya dengan sigap cepat terus pakai heli alhamdulillah sudah bisa tersampaikan bantuan-bantuan pangan untuk mereka. Kemarin kan sempat juga diinstruksikan sama Pak Presiden juga ya? Ya, Ini bantuan harus segera harus nyampe. merata. Dan juga kemarin itu yang sempat viral di media sosial yang dihadang oleh beberapa orang tidak boleh lewat. Kan masih ada teman, Kang. Mendingan kita mundur deh, kita mundur aja. Kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja, mundur. Lewat itu saya sebel melihat orang itu. Sementara warga saya kelaparan, mereka dengan enak-enaknya aja mencegat mobil. Dan alhamdulillah warga, tapi alhamdulillah tadi Pak Kapolda nyampe ke saya, Pak Bupati itu orang udah ditahan. Orang lapar, dia memanfaatkan kesempatan itu. Ini kan orang baik kan. Gitu. Ya ada aja lah yang seperti itu. Pak, itu gimana caranya? Ya. Ini kan warga pasti, ya kalau kita pakai point of view-nya warga pasti Ya. panik, pasti Ya. juga banyak sekali Ya. hal yang baru buat Ya. warga. Ya. Seperti apa kepemimpinan Pak Herman Ya. untuk biar warga ini tenang, biar tetap Tadi saya sampaikan juga, jadi warga itu tenang, gak usah mikir itu. Di daerah itu ada pemimpin, ada Pak Kades, ada Pak RW, ada Pak RT, saat ini bekerja untuk rakyat. sejauh ini progresnya baik. Nah, alhamdulillah setelah kemarin saya mengumpulkan para kepala desa, Babinsa, Babin Kaptimas, Camat, terus Kapolsek dan Ramil. Alhamdulillah hari ini saya berkeliling dengan Bapak Presiden. Alhamdulillah saya dengar semua sudah pada makan. Walaupun masih ada salah satu lokasi yang sampai saat ini belum menerima bantuan. Gitu ya. Pak, ini kita bicara soal Jawa Barat umumnya dan juga Cianjur khususnya. Ya. Banyak yang bilang daerah rawan. Ya. Semua banyak yang bilang kayak gitu. Ya. Tapi pertanyaan saya, warganya Bapak, Ya. paham nggak sih Pak dengan kondisi itu? Ya, mereka belum paham. Belum paham ada aliran Cimandiri, ya. Cimandiri itu patahan mulai dari Pelabuhan Ratu, Cianjur, Purwakarta sampai ke Tangkuban Parahu. Itu ada aliran Cimandiri. Nah, gempa ini ya menurut Badan Geologi ya. Gempa ini adalah lempengan yang aliran Cimandiri. Yang kebetulan adanya pas gempa itu di Cianjur, di Cugenang tepatnya. Ke bawahnya sekitar 10 kilo dan besarnya 5,6 skala Richter. Selama ini nggak Selama ini mereka pada saya pun belum tahu ya. Yang namanya bencana alam itu kan rahasia Allah kan ya. Rahasia Allah. Walaupun itu bisa dihitung oleh matematis ya. Tapi kan tadi itu kan pemerintah memprediksi akan terjadi bencana di Pangandaran. Terjadi kan di Cianjur. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama ini memang dari Bapak juga dan warga masih belum paham. Justru dengan Cianjur soal Cianjur ini kebanyakan yang sering terjadi bencana alam di Cianjur Selatan. Cianjur Utara itu jarang terjadi bencana alam, gitu ya. Jadi kemudian kemarin juga disampaikan bahwa ini merupakan bencana dengan siklus yang pendek 20 tahun, ya, 20 tahunan ya. Nantinya akan memilih untuk renovasi atau Ya. relokasi. Saya terus terang saja 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang lama ya, nggak terasa. Tentunya sekarang dalam rangka merecovery bangunan-bangunan warga masyarakat, tentunya
kita hati-hati, harus bangunan yang tahan gempa. Pak, ini bicara soal ke depan. Tadi kan kita tahu bahwa kondisinya memang seperti ini, banyak warga yang tidak tahu. Rencana untuk mitigasi ke depan, apalagi tadi yang soal bencana yang dengan jangka pendek 20 tahunan. Mitigasinya ke depan akan seperti apa, Pak? Belajar dari... Ya tentunya tata ruang. Ya. Tata ruang kita harus menyesuaikan. Kita nggak boleh yang namanya bangunan maupun investasi di zona-zona merah gitu ya. Yang kedua, masyarakat harus dilatih apabila terjadi bencana, apa yang harus dilakukan oleh warga masyarakat. Sehingga pada saat terjadi bencana seperti ini, mereka sudah bisa menyesuaikan, tidak kalah kabur gitu. Terima kasih waktunya untuk ngobrol, Pak. Semoga sukses dan selalu sehat untuk memimpin warga di Kabupaten Cianjur. Terima kasih, Pak Herman. Gempa Cianjur banyak sekali yang harus dikoordinasikan, harus ditangani pasca gempa. Dan orang yang memiliki komando penuh untuk penanganan ini adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Legend TNI Suharyanto. Selamat siang, Pak Suharyanto. Ini 30 hari ya sudah ditetapkan sebagai tanggap darurat ya? Tanggap daruratnya tidak ditetapkan 30 hari, tetapi tergantung nanti kondisi di lapangan. Semakin lama, semakin cepat, semakin baik. Kami targetkan memang golden time untuk pencarian mayat itu, ulangi jenazah itu, kalau yang masih tertimbun sekitar 3 kali 24 jam. Tapi mungkin target kami 7 kali 24 jam tanggap darurat bisa dinyatakan selesai. Sehingga kita bisa beralih ke tahap berikutnya, yaitu tahap rehabilitasi rekonstruksi. Langsung akan dilakukan pembangunan ketika sudah terdata semuanya? Ketika sudah terdata semua, langsung akan dilaksanakan pembangunan. Baik yang harus relokasi maupun yang in situ. In situ artinya rumah yang rusak dibangun di tempat itu juga. Oh. Kalau relokasi harus geser. Ya, pindahkan. Yang geser, yang relokasi dibangun oleh Kementerian PUPR. Sementara untuk yang in situ biasanya dibangun oleh bisa TNI, Polri, bisa juga oleh pihak ketiga. Pihak ketiga tentu saja yang sudah pengalaman membangun rumah tahan gempa di tempat-tempat lain yang pernah terjadi bencana serupa seperti ini. Pak, bicara soal bencana di Jawa Barat, tidak cuma di Cianjur saja yang punya rawan yang begitu besar risikonya. Ada banyak sesar di sini. Mitigasinya sejauh ini menurut Pak Suharyanto sudah tepat atau belum? Ya, memang Cianjur ini ya yang kita sering khawatirkan justru di Cianjur Selatan itu di pesisir ya. Oke. Justru yang di tengah begini ini ya seakan-akan agak luput. Luput. Padahal sebetulnya juga ada pernah terjadi gempa-gempa walaupun tidak tepat di sini. Ada yang mengatakan sesar Cimandiri kan, tetapi dari BRIN juga mengatakan ada di sesar yang baru. Kita akan usahakan semaksimal mungkin penanganan ini semakin hari waktu berjalan semakin maju ke depan semakin baik. Siap. Oke, Pak. Terima kasih ya. Suharyanto, terima kasih banyak. Semoga sukses, semoga mohon doanya semuanya berjalan dengan lancar. Oke. Selamat bekerja. Terima kasih. Baik, Pak. Kesadaran dan pemahaman dari warga, pemerintah daerah, pemerintah pusat ataupun siapapun pihak yang terkait terhadap potensi bencana, tentunya ini akan menjadi antisipasi agar dampak yang terjadi bisa diminimalisasi. Saya Jati Dharma, demikian point of view gempa Cianjur. Sampai jumpa.